Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal kembali. Langsung saja ya teman-teman. Nomor 1, penilaian harus dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada tujuan dari penilaian itu sendiri. Maksud dari pernyataan ini adalah A. Penilaian harus dilakukan dari uji kompetensi yang mudah menuju yang sulit. B. Penilaian dilaksanakan secara terprogram dan berorientasi pada tujuan dari penilaian yang akan dilaksanakan. C. Penilaian dilakukan secara hierarkis, mulai dari penilaian kelas sampai pada penilaian nasional. D. Penilaian harus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak secara terpadu. Silakan jawaban yang tepat mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Penilaian dilaksanakan secara terprogram dan berorientasi pada tujuan dari penilaian yang akan dilaksanakan. Nomor 2. Secara harfiah, evaluasi dapat diartikan sebagai A. Suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. B. Suatu tugas guru yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. C. Suatu kebutuhan esensial sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Atau D. Suatu gugus tugas pendidik sebagai bahan informasi bagi satuan pendidikan dan pemerintah dalam membuat kebijakan selanjutnya. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Penjelasannya, evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Wang dan Brown, dalam buku yang berjudul Essential of Education Evaluation, dikatakan bahwa evaluation refer to the act or process to determining the value of something. Artinya, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Nomor 3, soal-soal dikembangkan dalam proses penilaian harus dapat mengukur kompetensi sesuai dengan tujuan penilaian yang akan dilaksanakan. Hal ini menggambarkan prinsip penilaian khususnya berkaitan dengan A. Reliabilitas, B. Objektivitas, C. Mendidik, atau D. Validitas. Itu jawaban yang tepat adalah C. Mohon maaf ya teman-teman, yaitu D. Validitas, jadi harus valid. Nomor 4. Berikut ini adalah aspek-aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Kecuali A. Konatif, B. Sikap, C. Pengetahuan, D. Keterampilan.
Nah, jadi yang bukan ya teman-teman kecuali. Nah, penilaian dalam kurikulum 2013 itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang bukan adalah konatif. Jadi jawaban yang tepat adalah A, konatif. Adapun penjelasannya berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, satuan pendidikan perlu menetapkan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian proses serta hasil belajar peserta didik. Penilaian proses mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada 3 ya teman-teman yang dinilainya 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nomor 5, manakah konsep di bawah ini yang bukan merupakan makna dari penilaian autentik? A. Asli, B. Sahih, C. Nyata, atau D. Mendalam? Nah, jawaban yang tepat yang bukan adalah D ya teman-teman, mendalam. Adapun penjelasannya, istilah autentik sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Nomor 6, siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Sebagai kunci keberhasilan proses pembelajaran, hal ini merupakan aspek penilaian sikap yang berkaitan dengan A. Sikap terhadap materi pembelajaran, B. Sikap terhadap bidang studi, C. Sikap terhadap guru bidang studi, atau D. Sikap terhadap lintas kurikulum. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, sikap terhadap materi pembelajaran. Nah, sikap terhadap materi pelajaran, siswa perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri siswa, akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, guru perlu menilai tentang sikap siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Jadi kalau udah suka, dari awal sudah suka terhadap mata pelajaran tertentu, pasti akan mudah. Jika tidak suka, semudah apapun menjadi sulit. Intinya sukai dulu mata pelajarannya atau minimal sukai gurunya. Seperti itu maka materi yang akan kita terima akan terasa lebih mudah. Itu ya teman-teman. Nomor 7, guru akan melakukan penilaian sikap melalui pengamatan perilaku peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan jenis penilaian sikap dalam bentuk A. Catatan pribadi, B. Portofolio, C. Observasi perilaku, atau D. Penilaian teman sebaya. Nah, untuk melakukan penilaian sikap, mengamati perilaku, tentu pengamatan itu terkait dengan observasi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Observasi perilaku. Adapun penjelasannya, pengukuran sikap dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Nomor 8, guru ingin mengetahui sikap peserta didik tentang suatu persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Nah, maka bentuk penilaian sikap yang tepat adalah A. Portofolio, B. Catatan pribadi, C. Pertanyaan langsung, atau D. Penilaian teman sebaya. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan langsung. Adapun penjelasannya, pertanyaan langsung, guru juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap siswa berkaitan dengan suatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan siswa tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah tentang peningkatan ketertiban. Itu ya teman-teman. Nomor 9. Proses pembuatan item-item soalnya lebih mudah dibandingkan dengan membuat item soal pada bentuk penilaian pengetahuan jenis lainnya. Hal ini merupakan kelebihan dari bentuk soal. A. Pilihan ganda, B. Uraian singkat, C. Menjodohkan, atau D. Skala penilaian.
Item-item soalnya lebih mudah dibandingkan dengan membuat item soal. Nah, pada bentuk penilaian pengetahuan jenis lainnya. Hal ini merupakan kelebihan dari bentuk soal. Apa teman-teman? Jawabannya adalah B, uraian singkat. Nomor 10, pertanyaan hendaknya hanya mengandung satu jawaban yang mutlak. Adalah ciri-ciri dari bentuk soal. A. Bentuk isian, B. Bentuk uraian, C. Bentuk objektif, atau D. Bentuk jawaban singkat. Nah, harus mengandung satu jawaban yang mutlak, yaitu bentuk isian ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Bentuk isian. Nah, adapun penjelasannya, bentuk isian yaitu beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan tes bentuk isian antara lain adalah 1. Penggunaan kalimat harus sederhana, pendek, dan jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan hendaknya mengandung satu jawaban yang mutlak. Nah, ini yang tadi di soal ya teman-teman. Lalu yang ketiga, jawaban yang diisikan pada titik-titik kosong hendaknya merupakan jawaban singkat 1-3 kata. Lalu yang keempat, titik-titik untuk jawaban hendaknya disimpan pada akhir pertanyaan atau pernyataan. Lalu yang kelima, panjang pendeknya titik-titik untuk jawaban hendaknya sebanding dengan panjang isian yang dikehendaki. Jadi panjang titik-titiknya disesuaikan ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.